Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jehan, sekarang saya akan menguji kamu tentang apa yang kamu kerjakan di tempat PKL. Laporan kamu sesuai atau tidaknya tergantung sekarang kamu presentasi. Apa yang kamu kerjakan dengan apa yang kamu catat di laporan itu harus sesuai. Ketika tidak sesuai, maka nilai kamu atau kesesuaian hasil laporan kamu itu minus, artinya nilai akan berkurang. Nah, Bapak dikasih waktu 7 menit untuk mempresentasikan hasil laporan kamu. Setelah itu kamu tutup presentasinya, nanti Bapak sama Pak Tantan akan bertanya tentang apa yang kamu kerjakan di sana. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya. Sekarang kita mulai, saya kasih waktu 7 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Jehan Jenal Anugrah dari kelas 11 TKJ 2. Saya bekerja PKL di CN Komputer yang lahir di tanggal 20 Juni 2003. Yang bertepatan beralamat di Taman Kopo Indah 2, Ruko A1, nomor 36 sampai 37. Di sana saya diajarkan untuk merakit komputer, menginstal Windows, dan juga menginstal Office. Langkah-langkah saat merakit komputer ialah alat dan bahannya seperti obeng, tang potong, dan juga repeat. Selagi itu juga pasti juga ada casing, motherboard, RAM, power supply, hard disk, SSD, dan prosesor. Pertama-tama, untuk langkah merakit komputer ialah persiapkan casing komputer yang sudah disediakan. Lalu pertama, pasang panel besi untuk menyimpan back motherboard dari komputer. Setelah memasangkan panel besi, pasangkan motherboard sesuai dengan part baut yang telah disediakan di casing. Setelah terpasang, kita lakukan penyesuaian kabel dari power supply ke motherboard. Setelah memasangnya, kita lanjut kepada memasang prosesor yang disediakan untuk PC tersebut. Di perusahaan kami ada prosesor i3, i7, dan juga Platinum Gold. Setelah memasang prosesor, lalu pasang hard disk yang untuk mendinginkan hawa dari prosesor dan pelindung dari prosesor. Setelah memasangkan prosesor, kita lanjut untuk melilit kabel SATA untuk menghubungkan motherboard ke hard disk ataupun motherboard ke SSD. Setelah semua terpasang, kita coba untuk menyalakan PC tersebut dengan komputer yang disediakan. Setelah komputer menyala dan masuk ke BIOS utama, berarti monitor telah menyala. Selanjutnya untuk penginstalan Windows di perusahaan kita sudah disediakan USB yang terdapat di dalamnya ada Windows 10 Pro dan juga Windows 7 Ultimate. Cara memasangnya, masukkan part USB tersebut ke dalam PC. Setelah memasangnya, kita dari BIOS itu melakukan F10 lalu Enter. Setelah itu kita akan masuk ke penginstalan Windows. Pertama kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita pilih Windows 10 Pro untuk menjadikan PC menjadi Windows 10. Setelah itu ada pembagian part seperti hard disk dan juga SSD. Jika hard disk dibagi menjadi dua, yaitu ketika hard disk dibagi menjadi 200 MB. Dan juga kalau SSD langsung saja ke langkah selanjutnya karena SSD tidak dibagi dua. Setelah itu PC sudah memasuki Windows
tersebut. Jika telah memasuki Windows, perusahaan juga menyiapkan CD-ROM untuk penginstalan standar dari komputer seperti Microsoft Office, Chrome, Mozilla Firefox, dan SMADAV. Setelah itu kita menginstal Microsoft Office seperti Microsoft Word dan Microsoft Excel dan sebagainya. Langkah-langkah untuk menginstal Microsoft Office telah disediakan di perusahaan. Kita cukup mengklik Microsoft Office tersebut, lalu menceklis Microsoft yang akan di-download, lalu install, tunggu hingga selesai, lalu lakukan Start Officer agar terinstall di PC komputer. Kayaknya segitu aja pengetahuan saya di perusahaan. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jehan. Tadi kamu menjelaskan tentang perakitan ya? Perakitan. Ya, di perakitan itu kamu pernah bikin update Windows nggak? Pernah, Pak. Update perangkat? Pernah, Pak. Pernah. Dari dari spek yang kayak gimana ke tingkat yang bagaimana? Kalau spek paling meningkatkan Windows, Pak. Dari Windows 7 biasanya jadi Windows 10 atau enggak jadi Windows 11, Pak. Kalau perakitan pernah nggak? Misalkan dari prosesornya yang Core i3 ke Core i5, misalkan generasi 10 pernah? Pernah, Pak. Pernah. Yang PC atau yang komputer? PC atau yang laptop? PC, Pak. Kalau laptop kemarin tuh cuma hanya ngeganti harddisknya doang, Pak. Tidak diizinkan untuk menservis laptop. Dari upgrade itu apa yang harus kamu perhatikan atau apa yang harus dipersiapkan untuk pengembangan atau upgrade sebuah komputer? Apa saja? Penyiapannya dari perangkat dulu paling, Pak. Seperti kalau mau ningkatin Windows kita ganti parts prosesor ataupun juga RAM. Ya, yang harus dilihat itu apanya? Yang harus dilihat itu spesifik komputernya dulu, Pak. Takutnya jadi kalau ditambah spesifik si motherboard belum bisa, jadi harus diganti juga motherboardnya, Pak. Ada ketidaksesuaian antara motherboard dengan perangkat yang akan kita upgrade gitu. Iya, Pak. Kayak prosesor, misalkan motherboard masih yang dulu. Yep. Yang dulu itu apa namanya? Gigabyte, Pak. Enggak, itu motherboard yang dulu yang pernah kamu rakit. Kalau motherboard saya rakit itu Gigabyte H210M. Itu Gigabyte. Itu teh yang pasarannya, Pak, yang biasanya dirakit dari awal. Prosesornya kayak apa? Kalau prosesor Intel i3, Intel i5 sama Intel i7. Sama bonusnya teh Intel Platinum Gold. Kalau Intel Platinum Gold itu terdapatnya buat CPU yang kecil, Pak. Itu kalau di upgrade ke i5 generasi 10 bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Kalau buat CPU, kalau buat CPU yang kecil kayaknya emang cocoknya buat dari Intel Platinum Gold, Pak. Enggak, maksud Bapak, cocok nggak prosesor yang i5 Gen 10 dengan prosesor i3 Gen 5 misalkan atau Gen 4? Sama nggak? Enggak, Pak. Soalnya beda dari kecepatan dan juga penyimpanan datanya, Pak. Slotnya sama nggak? Slotnya sama, Pak. Berarti bisa masuk ke motherboard? Bisa, Pak. Bisa? Bisa. Berarti tidak usah ganti motherboard? Kalau dari pengetahuan pas di komputer itu, jadi kadang-kadang udah ganti prosesor jadi nggak nyala, Pak. Ganti prosesor jadi nggak nyala? Iya, jadi nggak muncul juga dari Windows, tapi pas ganti motherboard
baru bisa nyala kayak gitu, Pak. Soalnya belum pernah kayak ngeganti prosesor, Pak. Paling dari awal gitu. Oh, berarti ganti upgrade itu belum berarti. Belum, Pak. Kalau Paling RAM. kalau RAM gimana RAM? Kalau RAM kan random access memory, Pak, untuk penyimpanan data untuk sementara. Jadi kita cuma buat ngeganti RAM yang nggak bisa jadi timbul window, Pak. Biasanya kan kalau Ada tidak window kerusakan kita berarti harus ya? membersihin dulu RAM. Kalau masih tidak menyala, kita langsung ganti, Pak. Oke. Berarti hanya troubleshoot atau memperbaiki Ya, Pak, kesalahan-kesalahan yang memperbaiki terjadi. kesalahan komputer yang tidak menyala. Maintenance maksudnya ya? Ya, Pak. Oke. Upgrade berarti belum pernah sebetulnya kalau perangkat komputer. Ya, Kalau Pak. Windows pernah. Windows pernah, Pak. Windows 8 mau ke 10 bisa. Saya cuma belajar dari Windows 7 sama Windows 10, Pak. Dari Jadi 7 kalau ke Windows 7 10 baru ganti ke 10 kayak gitu, Pak. bisa di-upgrade. Tinggal nge-upgrade, Pak. Tinggal update saja. Iya, Pak. Nanti kan update-annya otomatis masuk atau harus ada yang harus diinstal? Ada yang harus diinstal dulu, Pak. Apanya? Itu teh kayak perangkat-perangkatnya, Pak. Jadi kan emang perangkat Windows 7 sama Windows 10 itu beda, Pak. Dari aplikasinya kayak Windows 10 udah nggak pakai Ultra ISO. Kalau Windows 7 udah masih pakai Ultra ISO, Pak. Kalau buat nge-backup si data yang mau diinstal, Pak. Itu kurang paham ya? Maksud Bapak, Windows 7 itu kalau mau di-update ke Windows 10 itu otomatis. Iya. Otomatis enggak? Otomatis. Otomatis jadi Harus kayak ada- kalau disuruh update cuma tinggal update terus nge-restart komputer udah, Pak. Itu teh udah langsung Enggak tukar ada Windows. yang diinstal, enggak ada. Nggak ada, Pak. Tadi katanya diinstal, sekarang tidak. Gimana? Gimana? Update-nya perangkat maksudnya. Intinya kamu tahu nggak update? Tahu, Pak. Upgrade sama update tahu? Update tahu, Pak. Update apa? Update ya meningkatkan kinerja yang sebelumnya, Pak. Kalau upgrade Memperbaiki yang sebelumnya ke yang lebih baru, Pak. upgrade itu meningkatkan sama, cuma grade itu ke apa? Grade itu speknya ditingkatkan kembali. Jadi spek yang dulu ditingkatkan ke lebih yang baru. Pak Tantan, ada tambahan tidak? Nah. Oke, Pak Tantan juga sudah oke. Intinya bagus presentasi kamu, cuma ada hal-hal yang mungkin Bapak kurang paham di dalam teorinya. Itu ada kayak pemaparan kamu panjang tapi isinya nggak tahu. Kayak tadi ini Core i5, Core i3 dan lain sebagainya, prosesornya ini. Tapi pas ini maksudnya kemana? Nah, belum tahu. Jadi pemaparan kamu ada yang kurang di dalam penyampaian teorinya. Nah, kemudian keilmuan kamu yang didapat dari tempat PKL itu harus dikembangkan lagi, ditingkatkan lagi. Oke, kamu sudah bisa, tapi tidak cukup dari sana. Pengalaman kamu tidak cukup di tempat PKL, tapi harus dikembangkan lagi di sekolah ataupun dimanapun kamu berada, harus ditingkatkan lagi. Kedisiplinan juga sama. Apa yang kamu dapatkan di tempat PKL juga harus bermanfaat di sekolah, di tempat kerja. Nanti kalau sudah kerja, kemudian di lingkungan rumah, di lingkungan tempat kamu bermain. Intinya seperti itu. Dari Papa cukup, silakan ditutup presentasinya, kemudian panggil yang lain. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.